Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya akan memberikan ulasan terhadap pertemuan kelompok pertama, materi kelompok pertama yang membahas tentang pertumbuhan komunitas Muslim di Makkah. Secara umum saya sudah tonton video presentasinya, sekitar 80%, 70, 80% lah paling banyak itu sudah mencakup, sudah sesuai dengan topik yang memang kita rencanakan. Target materinya sudah tercapai. Tapi saya akan memberikan beberapa catatan. Yang pertama, ini penting untuk melihat bagaimana susunan masyarakat Islam, susunan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, supaya jelas keadaan masyarakat seperti apa yang sedang dikritik oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran-ajaran Islam yang beliau bawa. Nah, yang pertama, ini saya akan coba berikan ilustrasinya, penjelasan sedikit. Tema kita tentang susunan masyarakat Arab Islam. Nah, ini dulu yang coba kita bahas. Ya, saya ini mengetik pakai Corel Draw. Nah, inilah. Ya, di dalam presentasi tadi disebutkan bahwa masyarakat Arab itu merupakan masyarakat kesukuan. Nah, seperti apa gambaran masyarakat kesukuan? Kita akan coba kenali beberapa istilah yang sering digunakan oleh literatur atau buku-buku untuk menyebutkan suku dalam masyarakat Arab. Ada beberapa istilah. Pertama, istilah kaum. Ini saya tulis kaum. Ya, kaum atau kaum. Ya, besar, lalu besar ya, kaum. Ini kaum. Nah, kaum ini juga dikenal dalam literatur dengan istilah lainnya, namanya klan. Tahu ada yang secara umum menyebutnya suku. Tapi apakah benar begitu? Kita uji dulu apakah benar. Klan ini sama kaum ini sama dengan klan atau suku. Benarkah? Nah. Ya, kalau kita lihat dalam sosiologi Arab, yang disebut dengan kaum ini merupakan sebutan untuk kelompok keluarga. Ini merupakan sebutan untuk kelompok keluarga. Ya. Keluarganya siapa? Keluarganya adalah ayah. Nah, keluarga ini nanti kan berkembang. Satu orang laki-laki yang bersaudara kandung kadang kan dia membentuk keluarga sendiri. Maka keluarga ini tumbuh cabang-cabangnya. Nah, ini nanti akan menjadi kabilah. Ini cabang-cabangnya nanti.
Sebentar. Sebenarnya kuliah ini enak, sambil main-main saja dapat ilmu, dapat keterampilan. Minimal keterampilan ini sajalah. Ya. Telah cukup 4 aja dulu. Anggaplah satu keluarga ini mempunyai 4 orang saudara laki-laki. 4 orang saudara laki-laki ini mempunyai istri, membentuk keluarga. Nah, inilah yang menjadi apa yang kita sebut dengan nanti yang menjadi kabilah. Ini menjadi qabilah. Waja'alnakum syu'ubaw wa qabaila lita'arafu. Apa yang terkenal qabilah? Ini ya, kumpulan keluarga. Ini si A, si B, si C, si D. Kumpulan keluarga ini disebut dengan qabilah. Istilah lainnya nanti apa? Qabilah inilah yang disebut dengan ini yang menjadi bani, ya, Bani Abbas, Bani Hashim, Bani apa lagi, macam-macam. Untuk melacak bani-bani ini silakan saja lacak di internet, ya. Ada Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Adi, Bani Makhzum, Bani macam-macam. Ini ya, ini masyarakat kesukuan. Jadi masyarakat Arab sebelum Islam itu dibangun berdasarkan kelompok yang ini. Masyarakat kesukuan inilah dia masyarakat Arab, masyarakat kesukuan. Banyak kabilah-kabilah berkembang. Nah, setiap kabilah ini mempunyai fanatisme. Apa itu fanatisme? Ikatan primordial yang sangat kuat sekali. Sehingga salah benar anggota kabilahnya kalau dia berada dalam keadaan tertekan, teraniaya segala macam, semuanya bangkit untuk membalas dendam. Jadi salah benar tidak penting, tapi keluarga kita harus dibela, gitu. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi perang antar suku di kalangan bangsa Arab. Inilah yang menyebabkan terjadi perang antar suku. Dan setiap kabilah ini mendiami wilayah tertentu, dan wilayah ini didapatkan dengan cara macam-macam. Ada yang dapat dihuni karena daerah itu kosong, ada yang dapat karena peperangan, nah, ada yang diusir segala macam. Nah, kabilah-kabilah ini hidup sebelumnya berada di dalam gurun pasir yang subur. Setiap daerah padang pasir yang subur yang ada mata airnya atau oase itu akan selalu diperebutkan. Nah, di sanalah mereka akan membangun perkampungan, tempat memberi minum ternak, atau dalam skala kecil mungkin ada yang mengusahakan kehidupan dari pertanian. Inilah yang terjadi bahasa kabilah. Nah, ini yang disebut dengan masyarakat kesukuan. Nah, dalam perkembangannya, Kota Mekah sebagai daerah yang punya mata air, sumber mata airnya ada, yaitu mata air Zam-Zam, itu kemudian berkembang dan dihuni oleh banyak kabilah. Nah, kabilah-kabilah inilah yang berkumpul di sekitar tanah Hijaz, terutama di sekitar Ka'bah, dan membentuk masyarakat Makkah pada zaman Nabi itu. Dan saling
di antara mereka ada yang saling bekerja sama dan ada yang saling berperang. Itu yang terjadi. Nah, Nabi Muhammad berasal dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim. Bani Hashim dengan bani-bani yang lain yang ada di Makkah pada hakikatnya memang bersaudara juga. Ketemu nasabnya pada keturunan Quraisy. Masyarakat Quraisy itu masyarakat kesukuan. Pada hakikatnya mereka adalah keluarga-keluarga, perkembangan keluarga yang banyak. Nah, begitu. Itu yang disebut dengan masyarakat kesukuan. Oke, ini kita tutup. Kita lanjut ke yang berikut yang akan saya jelaskan. Tadi yang belum dibahas, ya, masyarakat kesukuan. Kemudian di tengah komposisi masyarakat yang berbasis suku itu juga ada kelompok-kelompok lain yang tidak terikat kepada keluarga, tapi terikat kepada profesi, misalnya kelas pedagang. Maka di antara kabilah-kabilah yang banyak tadi, maka para pedagang mendapat posisi yang sangat besar sekali karena mereka punya uang. Ya, yang berkuasa itulah yang paling banyak punya uang. Nah, masyarakat pedagang ini juga nantinya mempunyai budak. Terbentuklah kelompok baru. Tadi sudah ada kelompok pedagang, kemudian ada kelompok budak. Budak ini dari mana datangnya? Bukan keturunan ini kan, tapi budak yang dimiliki oleh kabilah-kabilah ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Ada yang dibeli, ada yang dirampas, ada yang merupakan hadiah. Sehingga budak banyak sekali di kota Makkah sebelum Islam itu. Nah, budak-budak inilah yang menunjang aktivitas para pedagang. Budak-budak ini digunakan sebagai pekerja untuk membawa barang dagangan, kafilah dagangnya mereka banyak budak-budak yang membawa barang-barang, kemudian juga mengurus harta-harta pertanian atau yang lainnya di masyarakat Makkah. Pemiliknya itu kabilah-kabilah. Maka muncullah kelas budak. Tidak terikat pada keluarga, tidak terikat pada kabilah, tapi mereka muncul sebagai kelompok sendiri. Para pedagang kadang juga tidak mau terikat dengan keluarga mereka. Mereka juga menjadi kelompok elit tersendiri yang mengendalikan keadaan di kota Makkah. Kemudian ada kelas penguasa. Kelas penguasa ini formal saja. Kelas penguasa dia ada tapi seperti tidak ada. Hanya beberapa bagian saja. Misalnya kalau dari kabilah-kabilah ini, keluarga Nabi Muhammad itu yang dari Bani Hashim itu kebagian untuk mengurus jamaah haji, kemudian juga mengurus sumber mata air Zam-Zam, mengurus Ka'bah. Ingat cerita kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, ketika diserang oleh Abrahah, dia kan mati-matian. Sepertinya kok dia sendiri yang begitu peduli dengan keadaan Ka'bah. Kan memang itulah tugas dia, menjaga Ka'bah. Ada sebuah cerita ketika Abrahah akan menyerang Makkah, semua kambing dan hewan ternak Abdul Muthalib itu kan dirampas oleh Abrahah. Lalu Abdul Muthalib menemui Abrahah, dia katakan, tolong dilepaskan kambing-kambing saya, tolong kembalikan kepada saya. Kalau kamu mau hancurkan Ka'bah, silakan hancurkan. Karena itu bukan milik saya, karena itu milik Allah. Tapi kambing-kambing ini milik saya. Akhirnya Abraham melepaskan kambing-kambing milik Abdul Muthalib atau hewan ternak milik Abdul Muthalib yang dirampas oleh tentara Abraham. Lalu Ka'bah itu serahkanlah, ambillah. Ini bukan milik saya hanya ditugaskan untuk menjaganya, tapi nah saya tidak sanggup menjaganya, saya kembalikan kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, karena itulah benar bahwa yang melindungi Ka'bah akhirnya adalah Allah taala. Allah mengirim burung ababil untuk melindungi Ka'bah dari
niat buruk Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Inilah gambaran masyarakat Arab. Kalau masalah pelanggaran-pelanggaran sosial, kenapa dia disebut jahiliyah, itu sudah disebutkan bahwa memang secara sosial masyarakat Arab ini memang jahiliyahnya secara sosial, secara intelektual tidak. Mereka bagus kok. Toh orang-orang jahiliyah itu juga yang bangun apa? Orang jahiliyah itu juga yang membangun peradaban Islam. Nah, ini bagaimana ceritanya? Umar bin Khattab itu kan salah satu tokoh Arab zaman jahiliyah. Dia pemberani, kuat, punya intelektual yang bagus, tapi dia berada dalam masyarakat jahiliyah sehingga dia terbawa-bawa jahiliyah. Lalu ketika dia masuk Islam kan dia juga yang menjadi penyokong kemajuan peradaban Islam. Nah, itu kan. Jadi mereka yang jahiliyah pada masanya ketika zaman Islam mereka juga lah yang membangun masyarakat. Itu membuktikan bahwa masyarakat Arab itu pada hakikatnya atau masyarakat Hijaz itu pada hakikatnya adalah masyarakat yang pintar. Cuman kejahilihan itu yang membuat mereka tidak maju-maju. Masyarakat Mekah tuh logikanya harus maju, perdagangan mereka maju. Kemudian orang-orangnya cerdas. Tapi kota Makkah kok begitu saja tidak ada kemajuannya karena secara sosial mereka tidak diikat dengan ikatan moral. Agama tidak begitu penting bagi mereka. Apakah masyarakat Arab sebelum jahiliyah tidak punya agama? Ada. Mereka ada yang beragama Yahudi, ada yang masih mengikut kepada kepada agama Nabi Ibrahim, agama Tauhid atau millata Ibrahim Hanifah itu ada juga. Siapa yang pengikut Nabi Ibrahim? Contohnya itu kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Mereka ada juga yang beragama Kristen. Siapa contohnya? Itu paman Khadijah, Waraqah bin Naufal itu kan seorang pendeta Kristen. Nah, jadi banyak agama. Agamanya ada, intelektualnya ada, tapi kondisi masyarakatnya itu yang bobrok. Apa contoh bobroknya? Itu kan keadaan perempuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, perempuan dianggap hina. Jadi perempuan pada waktu itu tidak punya anak-anak. Perempuan pada waktu itu dianggap tidak menguntungkan secara sosial. Makanya orang Arab banyak membunuh anak perempuannya atau mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kenapa? Mereka khawatir nanti anak perempuan mereka itu menjadi komoditas dagang yang pada tingkatnya juga menghinakan keluarganya. Lihat bagaimana perilaku perkawinan orang-orang Arab pada masa itu sebelum datangnya Islam. Istri dipertukarkan. Kalau demi perdagangan, kadang pedagang ini mau istrinya lihat istrinya cantik, ya mau minta-minta saja. Lihat kok saja diberikan. Nah, jadi begitu ya, wanita ditindas, anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Mereka suka memabukkan, berjudi dan segala macam. Itu kan kondisi sosial. Nah, kondisi sosial itu kenapa bisa terjadi? Karena memang moral itu sangat jauh dari kehidupan mereka. Jadi persoalan sebenarnya itu adalah persoalan moral. Apa ini moral? Ini panduan yang sifatnya abstrak yang mengendalikan kehidupan mereka, mengendalikan nafsu dalam kehidupan mereka. Moral bukan hanya urusan baik buruk, tapi moral ini adalah mores, berasal dari mores, adalah spirit yang menggerakkan ke arah kebaikan. Apakah orang Arab tidak baik? Ya baik. Banyak orang Arab yang baik. Orang Arab itu juga dikenal suka menerima tamu, suka menjamu tamu, sangat menghargai tamu gitu kan. Mereka sangat pemurah. Kalau mereka sudah sudah punya hubungan baik itu mau memberikan apa saja untuk orang-orang yang dikenalnya. Sangat baik sekali. Tapi ya itu tadi, masyarakatnya mengabaikan moral, mengabaikan salah satu sumber moral yang paling penting itu adalah agama. Mereka punya agama tapi tidak dijalankan. Ya begitu.
Akhirnya secara kemasyarakatan, masyarakat Arab itu, kota Mekah itu tidak berkembang. Hanya begitu-begitu saja. Oke ya. Ini pra-Islam. Tapi yang setelah Islam, apa yang akan kita simpulkan berikutnya? Yang akan kita simpulkan berikutnya adalah Nabi kan sudah berjuang secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan untuk menyebarkan ajaran Islam. Lalu bagaimana pencapaian dakwah Islam pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya lagi di mana? Pada periode Mekah. Pertanyaannya apa? Apa yang pertanyaan yang kita ajukan di dalam panduan silabus atau topik? Bagaimana bentuk masyarakat Islam? Apakah sudah terbentuk masyarakat Islam? Apakah sudah terbentuk masyarakat Islam? Ini pertanyaan yang akan dijawab oleh makalah kelompok 1 ini. Jawabannya tentu belum. Kenapa belum? Karena yang terbentuk itu bukan masyarakat. Masyarakat itu adalah sebuah pengelompokan manusia yang di dalamnya ada aturan-aturan yang komplit segala macam. Tapi di periode dakwah Nabi di Mekah ini belum terbentuk termasukkan, tapi yang sudah terbentuk adalah komunitas pemeluk Islam atau orang-orang yang beralih keyakinan atau beralih agama dari agama lama atau agama sebelumnya ke agama Islam. Nah, ini poin kita. Oke. Nah, inilah yang paling penting untuk didalami. Kalau masalah ceritanya banyak. Kan masyarakat kesukuan, bagaimana gambaran, silakan baca. Kemudian kelas pedagang, bagaimana saja mereka berdagang, kemudian apa saja komoditas yang diperdagangkan, dan segala macamnya. Nah, itu bisa dibaca saja. Tapi saya akan memberikan konsep. Pertama, konsep ya ini apa yang disebut dengan kaum, ya apa yang disebut dengan qabilah. Ini harus bisa Anda bedakan, apa itu qabilah. Nah, kelihatan qabilah. Qabilah. Kemudian apa itu? Nah, ini yang penting. Tuh. Ya. Kemudian yang kedua yang ini. Apakah sudah terbentuk masyarakat Islam pada waktu zaman Nabi? Karena kita kan kajiannya kajian peradaban Islam. Ya, kita kajian peradaban Islam. Apakah sudah terbentuk peradaban Islam? Ya belum. Masih sulit Nabi untuk mengembangkan peradaban Islam. Karena posisi Nabi pada waktu itu bukanlah pemimpin masyarakat Makkah. Dia hanya pemimpin komunitas pemeluk Islam. Nah, komunitas pemeluk Islam ini nanti kita kelompok-kelompokkan. Ada
Yang dari golongan siapa? Keluarga. Dari keluarga siapa? Misalnya ada Khadijah, Ali, dan lain-lain. Dari teman atau sahabat. Dari sahabat itu ada misalnya Abu Bakar. Abu Bakar. Sahabat di sini beda deh dengan konsep sahabat Nabi yang lain ya. Kalau sahabat Nabi semua orang yang pernah bertemu Nabi dalam kajian fikih adalah sahabat. Tapi yang kita maksud sahabat di sini adalah ini teman. Kemudian siapa lagi? Ada kelompok, ada tokoh masyarakat. Siapa tokoh masyarakat yang masuk Islam? Contohnya siapa? Contohnya Umar bin Khattab. Dia tokoh masyarakat itu. Kemudian ada masyarakat umum. Masyarakat umum. Siapa? Siapa mereka? Yang contoh. Contohnya ada Bilal, ada Sumayyah, macam-macam, banyak lagi ya. Nah, ini kita nanti akan dalami apa alasan mereka masuk Islam. Keluarga, kenapa masuk Islam? Tapi apa pelajaran bagi kita? Ya, misalnya Anda kalau mau memasarkan satu gagasan atau ingin mengembangkan satu gagasan, ya ambillah ini. Pertama coba beritahu ke keluarga terdekat, sangat dekat sekali, kemudian sahabat. Nah, itu baru tokoh masyarakat, kemudian masyarakat umum. Nah, minimal kalau sudah dapat yang ini, yang 3 ini, nah ini gampang. Masyarakat umum biasanya ngikut saja. Keluarganya sudah ikut, sahabatnya ikut, kemudian tokoh masyarakat sudah ikut, ya masyarakat yang lainnya ikut-ikut juga. Nah, begitu ya. Jadi kalau mau mengembangkan gagasan, ya tirulah pola Nabi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Pesan saya kalau mau mendalami sejarah Islam pada periode Makkah, nah, ya mau tidak mau harus baca. Tidak ada cerita mau belajar sejarah tidak membaca. Ada, mana bisa pintar tidak mencari sumber. Cara mencari sumbernya apa? Ya dengan membaca. Oke, demikian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moving away, can't you see? Working, anybody, ocean.